にするのはスーパーヒーローのパロディマルガリータは祝杯には向かない人を失う悲しみなど埋めれない Make a wish and blow with the candle. Halo semuanya, selamat datang di channel Kerasati. Dalam video kali ini, kita akan membahas alur cerita dari film yang berjudul Kate. Film bergenre action ini dirilis pada tahun 2021 kemarin guys. Kate adalah seorang pembunuh yang membantai satu komplotan Yakuza dalam semalam demi membalaskan dendamnya. Film ini dibintangin sama Mary Elizabeth Winstead yang berperan sebagai Kate sendiri. Film produksi Netflix ini juga dibintangin sama cewek keturunan Jepang yang bernama Miku Martino yang berperan sebagai Annie, dimana dia adalah anak dari salah satu petinggi Yakuza. Kate memiliki seorang mentor yang udah membesarkan dan melatihnya sejak dia kecil. Nah, berperan sebagai mentornya Kate dibintangin sama Woody Harrelson, yang mana si botak ini berperan sebagai Varric. Lalu, bagaimana perjalanannya menaklukkan satu kelompok Yakuza di film ini? Mending kita langsung aja ikutin alur cerita dari film Kate. Di awal film diperlihatkan sebuah minivan berwarna pink cantik yang berhenti di sebuah pabrik. Minivan pink ini membawa Kate dan kru termasuk Varric yang sedang memberi arahan kepada Kate, di mana dia bersiap-siap untuk beraksi. Terlihat juga kedatangan sebuah mobil hitam dan dua orang penjaga. Misi kali ini akan membunuh seorang petinggi Yakuza yang ada di mobil hitam tadi. Kate pun berhasil menyusup dan langsung menghabisi para penjaga. Setelah kedatangan petinggi Yakuza, Kate yang sudah berada di posisinya pun dikejutkan dengan adanya seorang gadis remaja, di mana mereka juga mempunyai kode etik untuk tidak melakukan eksekusi di sekitar anak-anak. Dia pun mulai ragu untuk melakukan eksekusi. Namun Kate dipaksa tetap melakukan eksekusi walaupun harus melanggar kode etik tersebut. Sepuluh bulan berlalu setelah misi membunuh salah satu petinggi Yakuza tadi. Terlihat Kate yang sedang berolahraga dan menyusuri kota. Lalu saat berhenti sejenak, dia melihat sebuah keluarga kecil. Di sini, Kate kepikiran buat hidup normal seperti orang biasa. Ya, mungkin punya suami dan anak juga nih guys ya. Saat bertemu dengan Varric, mereka membahas misi selanjutnya dan rencana pensiunnya Kate dari dunia pembunuh bayaran. Namun Varric mengatakan, masih ada satu tugas terakhir yang harus diselesaikan sebelum Kate memutuskan untuk pensiun dan hidup normal seperti orang biasa. Scene berpindah ke sebuah bar, di mana Kate berkenalan dengan seorang pria yang bernama Steven. Dan obrolan mereka pun berlanjut ke hotel, lalu Nananinu. Setelah mantap-mantap, Kate mendapatkan pesan untuk melakukan misi selanjutnya. Misi kali ini adalah lanjutan dari misi sebelumnya yang juga membunuh seorang petinggi Yakuza. Kate bersiap untuk melakukan eksekusi dan mengatur posisi PW. Namun, saat akan menembak, Kate merasakan ada yang aneh pada dirinya. Sehingga tembakannya pun meleset dan membuat targetnya kabur. Namun, dia tetap berusaha dengan berpindah tempat dari satu gedung ke gedung lain. Dan tetap saja nih guys, tembakannya pun masih meleset yang membuat targetnya kabur dan misinya pun menjadi gagal. Karena sudah ketahuan, dia harus segera pergi dan melarikan diri agar tidak tertangkap oleh geng Yakuza yang sedang memburunya. Walaupun dengan kondisi badan yang udah gak sehat nih guys. Kate yang lari sembunyi-sembunyi di keramaian kota pun mencuri mobil yang sedang terparkir. Maka disinilah terjadi kejar-kejaran dengan polisi.
terlihat Kate yang kabur menyusuri kota, walaupun cuman ada satu mobil polisi aja nih guys yang kejar. Di sini dia kembali merasakan ada yang aneh dalam tubuhnya, dan alhasil mobil yang dikendarainya pun terbalik. Saat sadar, Kate sudah berada di rumah sakit, dan dokter menjelaskan bahwa di dalam tubuhnya terdapat racun yang mematikan, dan hidupnya tinggal 24 jam lagi. Kate pun teringat bahwa Steven lah orang yang sudah meracuninya. Dia pun kesal dan berniat untuk segera mencari Steven. Untungnya, dia sudah melihat alamat Steven di dompetnya sehabis mantap-mantap tadi. Dan dia pun berniat untuk segera kabur dari rumah sakit. Setelah berhasil mencuri pistol dari polisi, Kate pun mengancam si dokter untuk memberikannya semacam suntikan obat adrenalin agar dia bisa bertahan lebih dari 24 jam. Setelah menemukan Steven, Kate pun mendapati Steven hanyalah seorang pesuruh yang diperintahkan untuk meracuni Kate. Kate pun akhirnya mengurungkan niat untuk menghabisi Steven dan istrinya. Scene berpindah di mana Kate mencari Varric dan mengatakan apa yang sudah terjadi pada dirinya, dan menanyakan siapakah dalang dari semuanya. Varric mengatakan pria yang bernama Kijima lah yang sudah meracuni Kate, pria yang ada di awal film tadi. Setelah mengetahuinya, Kate pun langsung berniat untuk menghabisi Kijima. Kate pun pergi ke sebuah toko. Dia mencari bahan yang akan dirakitnya sendiri dan akan dijadikan sebagai peredam suara yang akan dia pasangkan pada pistolnya. Kate yang sampai di tempat tujuan berhasil menyelinap masuk, dan tanpa basa-basi, dia langsung menghabisi salah satu dari mereka dan segera melakukan interogasi. You don't tell me, I kill you. I think you're lying. I'll kill you. Tetap tidak mendapatkan jawaban, dan para penjaga pun mulai berdatangan. Dan di sini senjata Kate pun macet. Breathe. I don't know. Maka terjadilah pertempuran satu lawan banyak. Kate mendapat petunjuk dari salah seorang penjaga kalau dia harus mencari seorang gadis yang bernama Annie. Scene berpindah ke sebuah klub di mana Kate sedang mencari Annie. Namun ternyata Annie adalah gadis yang ayahnya merupakan target Kate di awal film tadi. Dan tanpa basa-basi, Kate langsung membawa Annie keluar setelah berhasil melumpuhkan penjaga. Tapi Annie menggigit tangan Kate dan melarikan diri. Namun tidak berlangsung lama, Annie pun kembali berhasil ditangkap oleh Kate. Annie lalu disuruh untuk menghubungi Renji yang merupakan kaki tangan Kijima dan memintanya untuk melakukan pertukaran antara Annie dan Kijima. Renji pun hanya menyuruh bawahannya untuk bertemu dan menghabisi Kate di tempat perjanjian mereka. Annie pun diikat dan disembunyikan di dalam toilet umum untuk berjaga-jaga sebelum melakukan pertukaran. Namun saat bertemu dengan bawahan Renji, Kate tidak melihat adanya Kijima. Maka pertarungan satu lawan banyak pun kembali terjadi. Walaupun sempat kewalahan, Kate tetap bisa menghindari dan mengatasi serbuan pasukan Yakuza tadi. Ya, namanya juga assassin terlatih ya guys. Yang kayak gini mah udah makanan sehari-hari. Annie yang berhasil melepaskan diri pun bertemu dengan Shinzo. Bukannya malah diselamatkan, Annie terkejut dengan niat Shinzo yang malah ingin menghabisinya. Beruntung, Kate datang tepat waktu dan menghabisi Shinzo beserta anak buahnya. Akhirnya Kate menjelaskan bahwa dia sedang sekarat dan akan segera mati. Mereka pun mulai akrab dan berteman. Annie pun menyuruh Kate untuk mengganti bajunya yang sudah berlumuran darah.
Kini, mereka mulai menyusun strategi dan ingin menemui Jojima, yang merupakan pacar dari Renji. Annie yang punya orang dalam pun dengan mudah masuk ke kediaman Jojima, sementara Kate masuk lewat pintu belakang. Annie yang diminta untuk mematikan lampu tidak sengaja menekan tombol pengeras suara sehingga perhatian Kate jadi teralihkan, dan Jojima ingin merebut senjata dari Kate. Annie yang berhasil mendapatkan pistol malah tidak tahu cara menggunakannya. Dengan niat yang baik dan bermaksud menolong Kate yang sudah terpojok, Annie malah salah tembak dan akhirnya mengenai Kate. Jojima yang berhasil mendapatkan pistol ingin menghabisi Kate, namun akhirnya dia harus tewas setelah kepalanya dihantam besi. Dan mereka berdua pun selamat. Saat sedang beristirahat, Kate tidak sengaja menemukan tempat penyimpanan senjata milik Jojima. Dan Annie sendiri berhasil melacak lokasi Renji dari ponsel milik Jojima. Mereka berdua pun sudah menunggu kedatangan Renji setelah berhasil melacak lokasinya. Dan tanpa basa-basi, mereka langsung menghabisi kedua anak buah Renji. Karena sudah terpojok dan akan dibunuh, Renji pun memberitahu di mana lokasi Kijima. Setelah sampai di persembunyian Kijima, Kate meminta Annie untuk menunggu saja di luar, karena ini bisa sangat berbahaya bagi Annie dan bisa membunuhnya. Kate yang masuk ke dalam sendirian sempat sempoyongan karena racun yang ada di tubuhnya sudah menyebar, dan dia segera menyuntikkan obatnya. Dia berhasil menemukan Kijima, namun sendirian tanpa adanya penjaga. Di sini, Kijima mengatakan bahwa mereka itu sebenarnya senasib karena sudah dihianati oleh keluarga sendiri dan orang yang sangat dipercaya. Di sini, Kate mengurungkan niatnya untuk segera menghabisi Kijima. Terlihat Annie yang sedang menunggu Kate di luar dan bertemu dengan Varric yang baru saja datang. Di sini, Varric memberitahu Annie bahwa Kate lah orang yang sudah membunuh ayahnya. Annie yang marah pun langsung menembak Kate yang baru saja keluar tepat di bagian kepala hingga terjatuh. Varric pun berhasil membujuk Annie untuk ikut dengannya dan meninggalkan Kate. Tak disangka, Kate yang sudah tersungkur malah dibantu oleh Kijima. Karena memiliki dendam yang sama, mereka pun akhirnya featuring nih guys, untuk menyerbu markas dari Renji dan Varric. Dengan bantuan pasukan dan anak buah dari Kijima, Kate bisa masuk dengan mudah dan menghabisi para penjaga bagian depan tanpa ampun. Varric dan Renji pun berpencar untuk menyelesaikan masalah mereka masing-masing. Kate dan pasukan yang sampai di atas sempat kewalahan dan terpojok karena sergapan dari anak buah Renji. Kijima pun bertemu dengan Renji lalu memintanya untuk bertarung secara terhormat dengan menggunakan samurai. Dan tidak berlangsung lama, Renji pun dengan mudah bisa dihabisi oleh Kijima. Scene berpindah kepada Kate yang akhirnya berhasil melumpuhkan para penjaga. Dan dia pun sampai di tempat Varric yang sudah menunggu sambil menyandra dan menodongkan senjata ke kepala Annie. Tanpa banyak bicara, mereka pun akhirnya saling tembak. Annie pun bergegas kembali ke pelukan pamannya. Kate yang berusaha berjalan keluar dengan nafas dan tenaga yang masih tersisa pun dibantu oleh Annie, walaupun akhirnya harus tersungkur juga. Kate yang sudah kehabisan obat pun sudah tidak bisa bertahan lagi, dan akhirnya dia pun harus mati di dalam pelukan Annie. Dan film pun selesai. Segitu aja alur cerita dari film Kate, dan terima kasih buat teman-teman yang udah menonton.
Jangan lupa buat share dan subscribe channel ini ya guys, buat video-video selanjutnya. Ciao ciao.